Baik, untuk di part 3 di sini saya akan menjelaskan satu metode perhitungan investasi dengan penganggaran modal ini, yaitu metode internal rate of return ya. Internal rate of return di sini ya, yaitu tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari arus kas yang akan diharapkan akan diterima sama dengan nilai sekarang dari pengeluaran modal itu ya. Di sini internal rate of return perlu kita titik pusatnya ya, kita ketahui titik pusatnya dari internal rate of return adalah tingkat bunga. Kalau kemarin kita payback period itu period, kemudian discounted payback period juga waktu, kemudian NPV net present value netnya itu di satuannya adalah uang, ya netnya berapa juta. Nah sekarang internal rate of return di sini adalah kita mengukur pada tingkat bunga berapa proyek ini masih dapat dikatakan layak ya, sehingga ketika bunga bank itu nanti lebih besar, maka proyek ini dapat melampaui kerugian, teman-teman. Sehingga kita harus mengukur batas toleransinya itu pada tingkat bunga berapa. Normalnya proyek ini masih bisa berjalan dan masih bisa menghasilkan net present value positif ya. Nah, untuk menghitung dari internal rate of return ini kita butuh ya dua skema tingkat bunga, yaitu tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif ya. Saya ulang, ini kita harus mencari ya tabulasinya tadi kita hitung sampai dengan NPV positif dan sampai ketemu dengan NPV negatif. Nah, sehingga untuk mencari NPV negatif ini kita melakukan trial dan error atau coba-coba ya. Jadi kita langsung masukkan, kalau kemarin kita menjelaskan eh, discounted payback period dengan 10%, kita coba 20%. Kalau NPV-nya masih plus, kita coba lagi perbesar dengan bunga 25%. 25% masih plus terus, 30 masih plus dan seterusnya. Nah, untuk contoh, untuk langkah-langkahnya ya seperti ini ya. Yang pertama, tentukan tingkat bunga sembarang ya, hitung penilaian arus kas dengan metode NPV seperti kemarin. Ya, kita membahas discounted payback period pada part 2. Bila hasil perhitungan positif, untuk cari tingkat bunga kedua, tingkat bunganya digunakan lebih tinggi lagi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita coba dengan 20 masih positif, kita naikkan 25, masih positif kita naikkan 30, masih positif kita naikkan 35 dan seterusnya sampai dengan negatif. Kalau hasil perhitungan NPV negatif, untuk mencari tingkat bunga kedua gunakan tingkat bunga yang lebih rendah ya. Ini ketentuannya. Jadi misalnya kalian menghitung dengan 25 sudah negatif, 30 sudah negatif, maka pakailah yang 25 supaya lebih akurat ya teman-teman, supaya lebih akurat. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan dua suku bunga, yaitu di posisi NPV negatif dan NPV positif, maka dilakukan yang namanya interpolasi. Ya, dilakukan yang namanya interpolasi. Nah, ini contoh pada uh, perhitungan proyek S ya, kita buat NPV positif dengan hasil NPV 79, kemudian kita coba lebih tinggi misalnya dengan dengan PVF-nya 15. PVF 15 ternyata hasilnya NPV-nya negatif. Nah, ini kita lakukan yang namanya interpolasi ya. Rumusnya seperti ini. Untuk menemukan IRR sebenarnya kita harus mengadakan interpolasi dari hasil dua tingkat sehingga hasilnya dapat kita ketahui. Nah, untuk contoh simulasi yang kita kerjakan bersama, di sini kita sudah punya data yang kemarin kita kerjakan pada saat discounted payback period ya, teman-teman, dengan tingkat NPV positif sebesar 137 juta. Layak dan nilainya positif. Nah, sekarang kita harus buat perhitungan yang sama seperti itu sampai dengan menemukan NPV negatif ya. Nah, ini saya membuat tabel baru di sini. Nah, sebelumnya kan PVF-nya 10, sebelumnya di sini PVF-nya 10. Nah, pada saat kita mencari negatif, ini saya misalkan dengan PVF 15. Nah, 15 di sini kalian buka tabelnya, discounted present value ya, di 15. Nah, 15 ini ya, teman-teman. 0,8696, 0,7561, 0,6575 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10 0,2472. Ini kalian masukkan ya. Kalian masukkan ke sini jadi 0,8696,
Nah, ini kalian masukkan dan seterusnya sampai 10 ya. Kebetulan saya udah ada datanya. Tinggal dimasukkan. Di sini dikasih keterangan PVF-nya 15 ya, PVF-nya 15. Nah, PV-nya kita hitung arus kas dikali dengan PVF 15. Nah, ini 2862 kita jumlahkan semua, kita totalkan semua, kemudian kita kumulasikan sama seperti kemarin, sama dengan samping, sama dengan atas ditambah samping. Nah, ini kita kumulatifkan terus. Nah, sehingga di sini kita lihat teman-teman bahwa NPV sudah negatif ya. Negatif. Negatif berapa? Sama dengan nah, ini negatif 502. Ya, teman-teman, ini negatif 502. Ini posisi sudah negatif dengan tingkat bunga 15%. Nah, maka di sini kita lakukan interpolasi. Nanti kalian bisa lakukan trial and error, bisa 15, bisa 12 dulu, bisa 13 dulu, bisa 20 dulu. Nah, tapi carilah dengan NPV minus yang paling kecil bunganya. Nah, ini saya misalkan dengan 15 kita udah ketemu negatif, kita bisa lakukan yang namanya interpolasi, teman-teman. Nah, interpolasi di sini kita mengisi yang pertama I plus, ini bunga plusnya berapa? NPV plus. Tadi kita udah ketahui ya, bunga plusnya di sini adalah 10 ya, 10%. Maka di sini 10% ya, atau kita tarik sama dengan 10. 10% ini plus 137 dan I minusnya, bunga minusnya yaitu 15 ya, teman-teman. Ini 15%. Investasi 0, investasi nolnya sebesar 2732 sama Mas Yan. NPV plusnya di sini ini ya, NPV plusnya 137. 137. NPV minusnya nih ya, 502. Tapi kita kasih notasi minus supaya jadinya plus dulu. Ya, jadi NPV minusnya NPV minus di tingkat 502, NPV plus di tingkat 137. Kemudian rumus dari interpolasi ya seperti ini. Ini sudah ada di sini, saya masukkan di sisi kanan tabel. Tingkat bunga NPV positif plus kurung buka 4 kali arus kas kumulatif NPV positif dikurangi initial outlay arus kas kumulatif NPV positif dikurangi arus kas kumulatif NPV negatif ya, kemudian dikalikan dengan tingkat bunga NPV negatif dikurangi tingkat bunga NPV positif. Jadi pertama kita hitung sama dengan ya, tingkat bunga NPV positif benar, I plus, kurung buka, ya. Arus kas kumulatif NPV positif dikurangi initial outlay. Jadi ini NPV positif dikurangi initial outlay. Ditutup, kemudian dibagi arus kas kumulatif NPV positif dikurangi arus kas kumulatif NPV negatif. Arus kas kumulatif NPV positif ini ya dikurangi dengan NPV negatif. Nih ya. Dikurung, kemudian dikurung lagi, tutup. Kemudian kita kali kurung buka bunga minusnya 15 dikurangi 10. Nah, kurung tutup 3 kali. Bentar, ini masih ada yang salah ya teman-teman. Kita cek lagi rumusnya. Oh, ini keseluruhan ya teman-teman. Ternyata bukan netnya, tapi keseluruhan ditambahkan. Jadi
Di sini tadi ini ditambahkan 2732 ya. Kemudian ini NPV positif berarti kita pakai ini angka 2869. Kemudian NPV negatifnya kita menggunakan angka 2230. Nah, nih teman-teman rumusnya ini ditambah. Nah, ini ketemu. Ya, ini dengan rumus seperti ini. Ya, ini saya copy aja biar kelihatan. Ya, ini rumusnya seperti ini ditambah C28 ini ya, bisa kalian pelajari nanti. Nah, ini hasilnya adalah 11,07. Jadi artinya apa? Ini tingkat bunga toleransi adalah 11,07%. Ya. Jadi kalau semasa proyek ini berjalan pada saat bunga berada di tingkat 10 sampai 11 itu masih bisa menghasilkan NPV positif. Tapi kalau sudah lebih dari itu 12 saja, berarti NPV-nya siap-siap untuk negatif ya. Nah, ini maksud dari 11,07 maksudnya ketika tingkat bunga sebesar 11,07 maka NPV-nya 0. Saya pastikan di sini NPV-nya 0 dan uangnya akan balik modal. Maka IRR di sini bertujuan untuk mengukur tingkat toleransi bunga. Jadi bunga di bank ini juga jangan sampai melebihi daripada 11,07. Karena ketika melebihi 11,07 itu akan membahayakan proyek ini dan akan berpotensi NPV-nya negatif ya. Jadi tujuannya untuk mengukur tingkat bunga toleransi ya. Nah, ini untuk IRR, materi yang saya sampaikan, saya kira cukup untuk IRR, selanjutnya bisa kalian praktekkan sendiri.